Shalom Jemaat GKT 3. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam online service minggu ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik firman Tuhan yang menarik, yaitu harga yang harus dibayar, yang akan disampaikan oleh penginjil Wahyu Agustiono. Dan minggu depan kita memasuki sermon series yang baru, yaitu serial The Body of Christ. Selama 4 pekan ke depan kita akan belajar bersama tentang apa itu tubuh Kristus, tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus, bagaimana hidup bersama sebagai tubuh Kristus, dan ditutup dengan otentisitas, keaslian di dalam Kristus. So, saudara bisa subscribe akun YouTube GKT 3, nyalakan lonceng notifikasi, dan follow akun Instagram GKT 3 agar tidak ketinggalan update info-info kegiatan gereja kita. Saudara, Zitalk kita Rebo ini 1 Juli 2020 akan membahas tentang iman dan hikmat di masa pandemi dengan pembicara Pendeta Syekoksin. Beliau adalah ketua S2 sekaligus dosen di bidang perjanjian lama di STT Aletheia. Saudara yang ingin join bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. GKT 3 juga mengadakan Youth and Children Service setiap minggunya. Untuk kawan-kawan youth bisa join bareng di JRC, Joy Reform Community, setiap hari Sabtu pukul 5 sore di channel YouTube kita. Dan Children Service setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Saudara yang punya anak-anak bisa join di ibadah sekolah minggu kita. Dan yang terakhir saudara, setiap Selasa malam jam 6 kita mengadakan MSM, Mari Saling Mendoakan. Di sana ada renungan, ada doa bersama yang bisa kita ikuti. Untuk informasi lebih detail, saudara bisa melihat kontak person yang tertera. Demikian pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saya ajak setiap kita untuk bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kita juga mau terlibat dalam ibadah melalui pujian, doa, dan pembacaan firman. Dan yang terakhir saudara, mari kita matikan semua notifikasi di gadget dan kita berdiri untuk mengambil saat teduh. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya melalui pertolongan-Mu, Allah pencipta semesta, kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia-Mu yang menyertai ibadah ini. Amin. Kita hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dipersilakan duduk. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Bapa, hari ini kami sungguh mengucap syukur dan kami ingin membawa pujian kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh besar pengorbanannya dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah seperti Dia. Sungguh besar, sungguh indah apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, saya mengamini pujian yang baru kita nyanyikan, bahwa sungguh indah dan tak ternilai pengorbanannya bagi kita. Seperti yang penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, darah yang mahal itu menyucikan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mau menyelamatkan kami yang tidak layak diselamatkan. Karena Engkau mau menebus kami dari segala dosa kami, di mana kami sebenarnya tidak layak untuk Engkau tebus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami juga mengakui segala dosa kami pada Tuhan. Pada hari ini, banyak sekali Tuhan kami sering mengecewakan Tuhan. Banyak sekali kami sering mendukakan hati Tuhan. Padahal kami tahu betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami melalui salib-Mu. Tuhan ampuni kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang senantiasa memikirkan bagaimana untuk reopening gereja, membuka kembali pintu gereja ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga kami melakukan cara-cara yang tepat, langkah yang tepat yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian di Indonesia yang berdampak akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar semuanya boleh segera pulih, perekonomian boleh segera pulih, setiap jemaat Tuhan juga boleh kembali mencari nafkah, mencari biaya-biaya untuk kehidupan sehari-hari melalui usaha yang dilakukan, melalui pekerjaan yang dilakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat kami yang masih harus keluar rumah berkaitan dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi hari demi hari. Kami berdoa kiranya perlindungan yang nyata daripada Tuhan saja atas setiap mereka. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Oleh karena itu Tuhan rindu agar kita melakukan firman-Nya. Lukas 9 ayat 23 kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Mari kita berdiri bersama dengan umat percaya di segala tempat sepanjang abad, kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan meskipun dari rumah masing-masing, tetapi Allah hadir menyertai saudara sekalian. Hari ini kita membahas tentang harga yang harus dibayar sebagai murid Yesus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita. Dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kami memerlukan Engkau untuk menuntun kami mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan yang dalam, kami membutuhkan hikmat dari Roh Kudus untuk menolong kami memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Tolong jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur, di mana firman Tuhan bertumbuh dan pada waktunya nanti berbuah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada seorang pemuda gereja bercerita kepada saya pengalamannya tentang belanja di minimarket. Ketika itu dia belanja ingin membeli sikat gigi. Dan ketika sampai di minimarket, ternyata yang dibeli adalah teh kotak. Dia menyatakan bahwa dia tidak berkonsentrasi. Tadinya pengen beli sikat gigi, tetapi yang dibeli ternyata teh kotak. Dalam hidup kita, kekuatan di luar Tuhan seringkali memikat kita dan mengalihkan perhatian kita dari urusan terpenting dalam hidup ini, yaitu mengikut Yesus. Pandemi COVID-19 sangat menyita perhatian kita, mempengaruhi kesehatan kita dan memikat perhatian kita. Belum lagi dampak yang ditimbulkannya, yaitu masalah ekonomi. Bahkan dari survei-survei dari ahli-ahli psikologi, banyak terjadi masalah dalam keluarga oleh karena mereka banyak tertekan oleh karena keadaan ini. Jika kita membaca bagian lain yang merupakan paralel dari kisah yang kita baca tentang dua orang Gadara yang kerasukan setan. Misalnya di dalam Markus 5 dan di dalam Lukas 8, kita akan mendapati catatan Pak Matius tidak selengkap catatan Markus dan Lukas. Di dalam catatan Markus dan Lukas disebutkan kekuatan setan yang memerasuki orang Gadara tersebut membuat mereka dapat memutuskan rantai yang membelenggu mereka. Bahkan orang yang kerasukan setan itu memukuli dirinya dengan batu. Bahkan di dalam Lukas ditambahkan catatan orang yang kerasukan setan itu tidak berpakaian. Begitu sangat kuat sekali pengaruh dari setan-setan itu. Karena setan-setan itu disebut legion, yaitu setan yang berjumlah sangat banyak. Karena setan yang merasuki mereka itu di dalam Matius
sangat berbeda penyebutannya. Di sana tidak ditampakkan kekuatan setan-setan itu. Matius hanya mencatat bahwa Matius memberikan keterangan 2 orang itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Matius mengabaikan hal ini? Apakah ini tidak penting? Jika kita membaca kisah sebelum 2 orang yang kerasukan setan di Gadara ini, murid Yesus sedang menghadapi masalah besar karena mereka menghadapi badai yang begitu luar biasa dahsyatnya. Tetapi kita tahu cerita ini bahwa Yesus dalam menghadapi badai itu dia malah tidur pulas. Murid-murid ketakutan, tetapi Yesus tidur pulas. Sekarang keadaannya sama. Yesus ingin mengatakan bahwa kekuatan setan-setan yang merasuki 2 orang Gadara itu tidak sesuai dengan kekuatan dari Yesus. Sama yang terjadi ketika badai itu menerpa murid-muridnya. Pada saat Yesus mengetahui bahwa orang Gadara itu kerasukan setan, dia hanya mengatakan satu kata, pergilah, pergilah. Yesus lebih besar dari kekuatan apapun, dari kekuatan COVID, dari kekuatan penderitaan, dari kekuatan badai, dari kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, saudara, Matius ingin berpesan kepada kita. Tidak perlu terpikat pada setan. Tidak perlu terpikat pada setan. Urusan terpenting kita adalah mengikut Yesus. Dalam mengikut Dia, saudara-saudara, ada banyak bahaya yang lebih berbahaya daripada setan dan kekuatan-kekuatan yang lain. Untuk itu kita perlu konsentrasi kepada Yesus. Mari kita menyelidiki bahaya apa saja yang bisa akan terjadi ketika kita mengikut Yesus. Dalam kisah angin ribut, murid-murid heran dan bertanya tentang siapa Yesus yang dapat meredakan angin ribut itu. Tercatat dalam Matius 8 ayat 27. Nah, di kisah ini saudara-saudara, ketika 2 orang Gadara ini kerasukan setan, Matius memberi jawaban tentang pertanyaan siapa sebenarnya Yesus yang dapat mengusir atau mengendalikan badai itu. Dia adalah Yesus, Anak Allah. Tetapi ungkapan Yesus Anak Allah itu, siapa yang menyatakannya? Yang menyatakan Yesus Anak Allah adalah setan-setan yang merasuki 2 orang di Gadara itu. Setan tahu siapa Yesus, Anak Allah itu. Tetapi dia tetap setan. Dia tetap melawan Yesus. Mereka bukan pengikut-pengikut Yesus. Jadi, tahu Yesus tidak otomatis mengikut Yesus. D.E. Carson memberikan komentar terhadap ayat 29 ini. Tahu Yesus tetapi membenci Dia sama saja dengan setan. Apakah manusia bisa begini, saudara-saudara? Sangat bisa. Tahu Yesus tetapi sekaligus tidak ikut Yesus. Tahu Yesus, membaca tentang Yesus, suka berkata tentang Yesus,
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, berdebat tentang Yesus, mengenal Yesus dengan baik, bahkan memiliki gelar teologi yang sangat tinggi, bukan menjadi jaminan seorang mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah having knowledge, saudara-saudara, tetapi doing action. Bahayanya jika kita mengerti tentang Yesus tetapi tidak terbukti pada aksi, seterusnya pembenaran-pembenaran ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki bisa menentang pengetahuan yang kita miliki. Contohnya, kita tahu baiknya olahraga, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara-saudara, tahu tetapi tidak melakukan. Akhirnya yang kita tahu tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Hal ini juga berlaku pada hal-hal yang lebih serius hari ini, saudara-saudara, yaitu kepada hal-hal spiritual. Misalnya, kita tahu merokok itu tidak baik, tetapi kita punya alasan banyak untuk tidak berhenti merokok. Kita tahu membenci itu adalah sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, tetapi kita terus melakukannya. Kita tahu bahwa ketika kita bertahan pada kebiasaan buruk, egoisme, menyimpan dosa itu adalah hal tidak baik, tetapi kita tidak berhenti dan terus melakukannya. Lama-kelamaan pikiran kita membangun argumentasi untuk membenarkan mengapa kita tidak berhenti. Kalau Anda tahu beribadah itu baik, mengapa kita tidak melakukannya? Kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, tetapi banyak orang membenarkan bahwa tidak menguduskan nama Tuhan dan hari Tuhan itu menjadi pembenaran. Kita tahu melayani itu baik, tetapi kita banyak alasan untuk tidak melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang tepat bagi orang-orang seperti ini, yaitu ateis praktis. Tahu tentang Yesus, tentang kehendaknya, tetapi tidak melakukannya. Matius berpesan, tahu Yesus, belum tentu ikut Dia. Dan ironisnya saudara-saudara bahwa orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang bukan sederhana di gereja. Mereka bisa tokoh-tokoh gereja. Mereka adalah penggalang dana yang besar di gereja. Mereka membuat kekacauan-kekacauan di gereja. Tahu Yesus, tetapi tidak mengikut Dia. Selanjutnya saudara-saudara, kisah ini unik. Ceritanya adalah tentang dua pengusiran. Pertama, setan diusir oleh Yesus. Pengusiran yang kedua adalah Yesus diusir oleh penduduk Gadara. Mereka mendesak Yesus agar Yesus meninggalkan mereka, tertulis dalam ayat 34. Ironis saudara di sini, Yesus mengusir setan dari manusia, tetapi manusia mengusir Yesus. Saudara-saudara, Gadara adalah wilayah di luar Palestina, artinya di luar Yahudi. Orang-orang Gadara adalah orang-orang yang bisa memelihara babi-babi, karena mereka tidak menganggap najis babi-babi yang mereka pelihara. Dalam kisah ini, setan itu meminta supaya mereka pindah ke babi-babi, tercatat di dalam ayat 32. Dan babi-babi itu dalam Markus dicatat ada kurang lebih 2.000 ekor babi. Dan 2.000 ekor babi itu masuk ke dalam jurang dan mereka mati lemas di dalam air. Matius mau menjelaskan bahaya yang kedua ketika kita mengikut Yesus dan tidak membayar harga. Orang-orang di dalam daerah Gadara itu tidak bersedia membayar harga untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya mereka mengusir Yesus. Dalam dunia ini, saudara, berlaku prinsip semua ada harganya. Artinya,
kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu. Ada yang kita dapat, serentak kita harus melepaskan yang lain. Contohnya, kalau kita ingin terang listrik di rumah kita, maka kita harus membayar pulsa atau biaya untuk mendatangkan terang listrik. Ketika kita ingin tubuh kita ideal, maka kita sekuat mungkin harus membuang lemak-lemak. Ketika kita menginginkan rumah kita bersih, maka kita harus membuang kotoran di dalamnya. Mengikut Yesus selalu ada harga yang harus dibayar. Ketika saudara ingin mendapatkan pacar yang baik, tentunya kita harus menjadi orang yang baik. Mana mungkin ada lelaki atau perempuan yang menginginkan pacar yang baik, pasangan yang baik, tetapi orang itu tidak baik. Kita harus membiasakan kebiasaan baik dalam hidup kita. Berarti kita harus membuang kemalasan, egoisme, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Hidup lama itu harus ditukar dengan hidup yang baru. Sesuatu yang menjauhkan kita dari Yesus harus di let go. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang mempertahankan sesuatu yang kotor dalam hidup kita, yang tidak baik dalam hidup kita, berarti kita sedang mengusir Yesus dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Gadara, mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai babi-babi itu. Mereka lebih mencintai harta benda, comfort zone, ketimbang Yesus. Yesus dianggap merugikan. Saudara-saudara, kita tahu setan bisa diusir Yesus dari orang-orang Gadara. Tetapi yang lebih berbahaya adalah waktu kita tidak mau membayar harga untuk mengikut Yesus. Menganggap Yesus merugikan hidup kita. Itulah waktu kita sedang mengusir Yesus dari hidup kita. Mana lebih berbahaya? Setan ataukah manusia? Matius berpesan, ketika kita tidak bersedia membayar harga ikut Yesus, sama dengan kita sedang mengusir Yesus dari hidup kita. Selanjutnya, sebenarnya apa yang diberikan Yesus kepada orang-orang di daerah Gadara itu sebagai ganti babi-babi yang terjun ke dalam jurang? Yesus memberikan 2 orang yang bebas dari kuasa setan itu, saudara-saudara. Dalam Markus 5 ayat 15 dicatat di sana. Orang-orang di Gadara itu sembuh, waras. Mereka dikembalikan kepada harkatnya yang sesungguhnya sebagai seorang manusia. Yang sebelumnya mereka tidak seperti manusia pada seharusnya. Mereka hidup di pekuburan, mereka memukuli diri, mereka dipasung. Tetapi Markus dan Lukas mencatat mereka waras, mereka sembuh. Matius tidak mencatat sedetail itu, saudara-saudara. Mengapa? Apakah ini tidak penting? Sebenarnya Matius ingin menyingkapkan secara halus. Kebenaran penduduk Gadara tidak menganggap penting 2 orang yang sembuh atau waras itu. Dengan kata lain, lebih baik mereka tetap kerasukan. Lebih baik setan-setan itu tetap menguasai mereka. Lebih baik Yesus tidak datang ke Gadara. Babi itu lebih penting dari 2 orang yang disembuhkan. Serendah itu nilai manusia bagi orang-orang Gadara. Mereka mengusir Yesus atau tidak mau membayar harga ikut Yesus. Mereka sedang merendahkan sesama mereka.
Itu pesan Matius dari bagian ini. Manusia itu seperti properti, kalau menguntungkan mereka pedulikan. Kalau itu membawa sesuatu yang baik, mereka menerima. Sakit atau tidak waras atau tidak, jika menguntungkan mereka baru oke. Di tengah goncangan corona hari ini saudara-saudara, tersingkap jelas ego manusia. Saya pernah mengalami peristiwa di mana ketika sedang mengantri di tempat belanja, ada seorang ibu yang membawa 3 anaknya dengan pakaian yang agamis, itu merangsek antrian saya, padahal saya sedang membayar. Dia ngotot dengan mempersilahkan anaknya untuk menggeser saya. Tetapi yang terjadi adalah saya tidak mau geser karena saya tahu aturan. Bahkan ada tulisan kalau mau masuk lewat sini, mau keluar lewat sini. Saya bilang tolong lewat sana. Tetapi ada peristiwa yang kedua, masih di tempat berbelanja, saya mendapati seorang ibu AI. Ketika saya mengantri, saya sedang membeli beras merah. Belanjaannya banyak, saya cuma memberi beras merah itu. Dia mengatakan, silahkan kalau mau membayar dulu. Nah ternyata ada hal baik di tengah corona yang terjadi. Tetapi ada hal yang tidak baik di tengah pandemi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan tindakan kemanusiaan yang ditunjukkan manusia hari ini. Ada yang egois, tetapi ada yang memberikan sesuatu yang baik. Pelajaran ini juga diberikan oleh Yesus ketika dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib, menggantikan saya dan Anda. Dia tidak mempedulikan dirinya, tetapi dia mempedulikan kita, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu dengan teladan Yesus, kita jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan kita menjadi manusia yang egois. Yang penting saya waras. Inilah yang terjadi di sebuah sekte di Korea Selatan. Dengan keyakinan iman mereka tetap beribadah dan akhirnya menulari negeri itu. Saudara-saudara, kalau kita meyakini kita memiliki iman yang besar, tetapi kita tidak berhikmat, itu sangat memuakkan. Hari ini banyak peristiwa terjadi, saya punya iman, tetapi tidak memperhatikan sesama. Orang berkeliaran di mana saja tidak memakai masker. Orang yang sakit tidak memakai masker dan tetap keluar rumah. Tidak peduli orang lain. Saudara-saudara, umumnya orang yang tidak memperhatikan sesama adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau ada orang yang mulai jatuh dalam dosa, saudara-saudara, mari kita jangan tidak peduli. Mari kita peduli terhadap mereka. Anak saya baru mau 2 tahun, saudara-saudara. Tetapi ketika papa mamanya mulai aneh-aneh, dia selalu nyanyi ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Saudara, ini anak kecil, tetapi dia mengingatkan kami sebagai orang tua. Kita juga harus peduli terhadap situasi yang terjadi, terhadap sesama kita yang kekurangan hari ini. Kalau kita memiliki harta yang berlebih, jangan kita menjadi superior ketika kita membantu mereka. Di dunia ini ada setidaknya 4 guncangan yang akan selalu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Pertama, alam ini akan tergoncang dan kita melihat kemarin Gunung Merapi mulai erupsi. Kita harus memperhatikan sesama kita di lingkungan gunung itu. Ada guncangan kesehatan, kita merasakan sekali kurang lebih 4 bulan ini pandemi begitu menyita perhatian kita. Apakah kita memperhatikan sesama kita? Ada keluarga-keluarga yang hancur oleh karena dampak pandemi ini. Apakah kita hadir memberikan pundak kita untuk keluh kesah mereka?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita menjadi orang-orang percaya, mari kita sungguh-sungguh juga memperhatikan sesama kita. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, Matius ingin mengatakan kepada kita, setan itu berbahaya, tetapi lebih berbahaya manusia yang tahu Tuhan tetapi tidak ikut Tuhan. Yang tahu Tuhan tetapi tidak membayar harga untuk ikut Tuhan, malah mengusir Tuhan dari kehidupannya. Yang tahu Tuhan, yang rela berkorban bagi dirinya, tetapi menjadi manusia egois yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Matius benar, saudara-saudara. Berkonsentrasilah bukan pada setan, tetapi berkonsentrasilah dalam mengikut Yesus dan membayar harganya, supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya yang menjadikan kita lebih jahat dari setan-setan itu. Mari kita bersama-sama setia mengikuti Yesus dan membayar harganya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bersama-sama sudah merenungkan ketika kami mau mengikut Yesus, kami harus membayar harga. Kami harus waspada terhadap bahaya-bahaya yang bisa hadir dalam hidup kami, yaitu bahaya ketika kami tahu Yesus, tapi kami tidak ikut Yesus dan kehendaknya. Kami tahu siapa Yesus, tetapi kami tidak mau bayar harga untuk ikut Yesus. Kami tidak mau berkorban. Kami tahu siapa Yesus yang menyelamatkan hidup kami, tetapi diri kami masih egois. Matius benar. Yang berbahaya bukanlah hanya setan-setan, tetapi diri kami yang tidak mau ikut Yesus. Bahaya terbesar kami adalah ketika kami kehilangan konsentrasi untuk ikut Yesus, dan kami terlarut pada kekuatan-kekuatan yang lain di dunia ini. Mari Tuhan tolong kami supaya kami terus hidup setia ikut Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, burung saja Dia pelihara, apalagi setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita, karena Dia adalah Allah pemelihara kehidupan kita. Kita pujikan, Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana?
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Setelah doa berkat, kita akan bersama-sama mengaminkannya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya membimbingmu, menyertaimu, sehingga kau boleh memuliakan nama Tuhan dalam segenap hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.